Wah, ternyata Sumatera Barat itu sangat kaya, tidak hanya pariwisatanya, tapi juga ekonomi kreatifnya, adat budayanya, tradisinya, dan itu semua menjadi tanggung jawab juga bagi kita berdua untuk melestarikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Salam sehat, salam penuh semangat bersama Kak Ros dalam edisi Malapa, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kak Ros bersama Duta Wisata Sumatera Barat 2021-2022. Mereka merupakan UDA Uni Sumatera Barat yang terpilih pada ajang pemilihan di akhir 2021 kemarin. Nah, beberapa menit ke depan kita akan mau talamak dengan UDA Uni Sumatera Barat periode 2021-2022. Dusana Parekraf, Duta Wisata merupakan salah satu ujung tombak dalam pemasaran potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Barat. Nah, tidak mudah untuk menjadi seorang duta wisata karena ada beberapa indikator yang harus dimiliki oleh seorang duta wisata, diantaranya harus memiliki brand yang capable, kemudian behavior yang dapat diterima oleh orang banyak, dan beauty yang membuat orang nyaman begitu. Nah, masing-masing daerah yang ada di Indonesia ini memiliki masing-masing duta wisata, tentunya dengan penyebutan yang berbeda juga pastinya masing-masing provinsi tersebut. Sebut saja Ibu Kota DKI Jakarta yang menyebut duta wisatanya dengan sebutan Abang None, kemudian ada juga Jawa Barat menyebut duta wisatanya dengan Mojang Jajaka, dan untuk Sumatera Barat sendiri juga memiliki penyebutan yang berbeda masing-masing kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat dalam penyebutan duta wisata di kabupaten kota tersebut. Nah, untuk Kota Pariaman mereka menyebut duta wisatanya dengan panggilan Cunyang Ciajo, dan Kota Bukit Tinggi juga menyebut duta wisatanya dengan panggilan Bujang Gadih, dan secara umum di Sumatera Barat ini menyebut duta wisatanya dengan panggilan UDA Uni. Nah, saat ini Kak Ros sudah bersama UDA Uni Sumatera Barat yang terpilih di periode 2021-2022. Ada UDA Roberto Oktara. Ya, halo Kak Ros. Halo. UDA Robert ini merupakan mahasiswa Universitas Andalas, jurusan Ilmu Hukum. Dan kemudian ada Uni Ritma. Halo Kak Ros. Merupakan fresh graduate sasingnya Universitas Negeri Padang, dan mungkin sebentar lagi akan bergabung bersama maskapai penerbangan Arab Saudi, begitu ya Uni ya? Oke, pastinya Dusana Parekraf di rumah juga penasaran mengenai perjuangan UDA Robert dan Uni Ritma ini hingga menjadi seorang duta wisatanya Sumatera Barat seperti saat ini. Nah, ini UDA Robert dulu atau Uni Ritma yang mau cerita dulu sama Kak Ros nih? Gimana sih dulunya bisa terfikirkan untuk ikut ajang pemilihan duta wisatanya Sumatera Barat seperti itu? Boleh atau Robert dulu ya? Oke. Oke. Secara pribadi ya Kak, Robert kan merupakan salah satu remaja atau orang muda Sumatera Barat. Oke. Nah, sebagai generasi muda, Robert berpikiran apa sih yang bisa Robert kontribusikan atau Robert berikan untuk Sumatera Barat sebagai generasi muda. Nah, melihat adanya pemilihan UDA Uni, terbukalah pikiran untuk bergabung bersama UDA Uni, karena UDA Uni itu sendiri merupakan salah satu perpanjangan tangan dari Dinas Pariwisata untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Sumatera Barat, seperti yang Kakak sampaikan di awal tadi. Dan tidak hanya pariwisata ya? Tidak hanya pariwisata, bahkan kita juga sudah merambah ke ekonomi kreatifnya, seperti saat ini sering kita gencar-gencarkan. Gitu. Benar sekali. Jadi tiangnya, sebagai generasi muda, kita harus memberikan kontribusi bagi, tidak hanya bagi diri kita sendiri, bagi juga masyarakat banyak gitu. Mungkin itu juga. Oke, dan luar biasa sekali Dusana Parekraf di tahun 2021 kemarin itu sesuatu yang membanggakan untuk Kabupaten Agam ya, karena UDA dan Uni Sumatera Barat itu diraih oleh Kabupaten Agam dua-duanya ya, luar biasa sekali. Nah, kalau Uni Ritma gimana nih ceritanya? Kalau Ritma pribadi untuk menjadi duta wisata itu berdasarkan apa yang melihat di sekitar, karena melihat yang kebanyakan orang itu masih mengenal
pariwisata yang ada di Bukit Tinggi. Sedangkan Kabupaten Agam itu memiliki potensi-potensi wisata yang tidak kalah jauh dari Bukit Tinggi. Contohnya wisata alam yang sudah pernah kunjungi itu yaitu air terjun Melangkui Tinggi di Malala. Itu sangat luar biasa, dan saat itu emang pengen, ternyata Agam ini sangat kaya ya, ternyata Agam ini hanya perlu diekspos lebih banyak lagi, dikenalkan ke lebih banyak lagi. Jadi kalau untuk menjadikan itu nyata, sesuatu yang nyata, jadi akan lebih baik kalau bergabung dengan UDA Uni yang memiliki peran yang sama di Duta Wisata. Oke. Yang paling mendukung UDA Robert sama Uniritma ini untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Wisata ini siapa? Apakah keluarga atau aja teman-teman yang sangat memberikan dukungan penuh untuk mengikuti ajang ini, atau seperti apa? Kalau Robert pribadi, yang paling mendukung itu adalah orang tua. Karena orang tua selalu support Robert, apapun kegiatannya asalkan itu hal yang positif. Dan UDA Uni merupakan satu hal yang positif dan sangat banyak benefit yang bahkan Robert dapatkan. Salah satunya seperti yang Robert rasakan saat ini, Robert bisa bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di seluruh Indonesia, duta wisata yang ada di seluruh Indonesia, untuk menyuarakan bahwasanya Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat luar biasa dan tidak kalah dengan negara-negara lainnya. Gitu. Kalau ini gimana? Kalau Ritma yang paling mendesak untuk mengikuti yang tahun kemarin itu adalah orang dari Kecamatan Ritma yang di Kabupaten Agam, Kecamatan Palembang. Jadi mereka sudah mengetahui kalau Ritma itu sudah mengikuti beberapa ajang sebelumnya. Jadi mereka melihat, kamu harus coba yang untuk duta wisatanya gitu. Kamu memiliki potensi, kamu memiliki knowledge yang capable untuk menjadi duta wisata. Emang dulunya ikut ajang-ajang seperti apa aja? Dulunya Ima itu 2018 Ima tergabung di Duta Bahasa Sumatera Barat. 2019 Ima tergabung di Duta Budaya Sumatera Barat. Udah Robert juga gitu ya? Iya, bisa dikatakan ada seperti pengalaman itu, mengikuti kompetisi-kompetisi sejenis itu juga ya? Luar biasa. Seperti yang kita tahu ya, mungkin tidaklah mudah untuk mencapai predikat seperti saat sekarang ini. Nah, kira-kira dulunya untuk mengikuti ajang pemilihan duta wisata, apa aja sih yang harus dipersiapin, bekal yang akan dibawa untuk ajang pemilihan tersebut? Mungkin Uniritma dulu ya. Baik, kalau sebenarnya untuk setiap duta-duta yang ada di Sumatera Barat ataupun apapun itu, mereka memiliki pattern yang sama. Jadi yang pertama itu memang knowledge kita, biasanya kalau kita wisata, ya udah kita harus menguasai apa sih wisata yang ada di daerah kita, apa sih yang ditonjolkan, apa yang baru, apa inovasinya. Kalau wisata, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, itu kita harus menguasainya. Lalu yang kedua itu behavior kita kan, bagaimana attitude kita sebagai duta tuh kita harus memiliki attitude yang bagus, yang tidak mungkin kita sama seperti anak-anak yang lainnya gitu, yang memiliki mungkin attitude-nya kurang bagus atau ada beberapa hal yang sudah hilang dari generasi muda sekarang. Kita harus membangkitkan itu kembali sebagai contoh tauladan. Yang ketiga itu memang brain. Kita memang harus searching apa saja yang sesuai kriteria apa yang mereka butuhkan, lalu apa saja bisa ditanyakan juga kepada orang-orang yang mungkin memiliki kenalan yang sudah mengikuti. Jadi kita memiliki acuan apa saja yang akan diuji gitu di duta wisata. Intinya memang harus memiliki sesuai dengan indikator yang diterapkan juri itu ya, 3B itu ya. 3B. Nah, selain yang 3B itu, udah Robert mungkin ada persiapan yang lain untuk mengikuti ajang pemilihan duta wisata? Benar sekali, Kak Ros, ada persiapan lain tentunya, karena kita tahu seorang duta merupakan perpanjangan tangan. Nah, jadi kita harus memiliki public speaking, Kak Ros. Nah, ini poin penting juga. Public speaking adalah bagaimana cara kita nantinya mensosialisasikan atau mempromosikan wisata-wisata di Sumatera Barat. Nah, untuk belajar public speaking tentu tidak hal yang mudah gitu, karena sampai saat ini masih banyak teman-teman pribadi Robert mengatakan, kok bisa sih berdiri di depan orang ramai itu nggak gugup gitu, nggak canggung gitu. Karena itu merupakan satu hal yang tidak mudah juga kami lalui. Kami melalui proses-proses juga untuk dapat berdiri di depan orang-orang ramai gitu. Jadi public speaking poin penting juga untuk menjadi seorang duta gitu. Oke, setelah mengikuti pemilihan di ajang kabupaten dari Agam ya, dua-duanya kemudian terpilih mewakili Kabupaten Agam menuju Provinsi Sumatera Barat, dan akhirnya juga mendapatkan peringkat pertama yang luar biasa, sangat membanggakan sekali untuk Kabupaten Agam dan kita semua ya. Nah, gimana nih perasaan UDA Robert sama Uniritma ini setelah mendapatkan mahkota? Kita bukan mahkota ya,
Tapi Salempang ya, Salempang Duta Wisata Sumatera Barat nih. Gimana nih perasaannya nih? Kalau dari pribadi ya kayak Ya. untuk ini merupakan salah satu yang membanggakan juga karena seperti yang diketahui orang banyak, untuk pertama kalinya Agam memenangkan atribut ini gitu, memenangkan UDA Uni, tidak hanya satu UDA melainkan langsung satu pasang gitu kan. Nah itu merupakan satu kebanggaan juga bagi tidak diri Robert pribadi, melainkan juga untuk kabupaten dan juga orang-orang di sekitar Robert. Nah bahkan Bapak Bupati juga mengucapkan terima kasih serta Ibu Dekranasda Kabupaten Agam atas prestasi yang kami berdua raih di tingkat Provinsi Sumatera Barat gitu. Tapi sebelumnya pernah kepikiran nggak untuk menjadi seorang UDA Sumatera Barat begitu? Kalau dibilang kepikiran, Pasti mempunyai impian iya, atau keinginan pasti apa ada. gitu ya? Iya. Keinginan pasti ada gitu. Harapannya ada Harapannya gitu ya. ada. Cuman masih benar nggak sih ya, benar nggak sih? Nah, ya, gitu benar ya? sekali Kak, karena kita kan tahu di Sumatera Barat juga ada 19 kabupaten kota Iya, lainnya. iya. Tentu memiliki utusan yang juga sama-sama memiliki knowledge gitu, memiliki pengetahuan, bahkan wawasannya juga lebih mungkin gitu. Tapi kita berdua tidak gentar ya, karena kita juga memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Iya. Karena untuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik itu juga merupakan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata pastinya ya udah Robert ya. Kalau Niritma gimana? Ya benar, untuk alhamdulillah ya Iya. untuk pertama kali itu benar-benar, dan itu pertama kali juga setelah mengikuti beberapa ajang, dan itu pertama kali juga untuk Ima menjadi juara 1 di ajang tersebut. Oke. Jadi sebelumnya sebenarnya Ritma sudah pernah mengikuti Bujangga di Bukit Tinggi pada tahun 2018. Oke. Tapi hanya sampai di top 5 Oke. di 5 besar. Lalu karena sudah janji ke kecamatannya untuk ikut yang di Agam, ya udah ikut 2021, lulus di Agam sampai ke Sumbar. Untuk di Sumbar itu sendiri perjuangannya Masya Allah. Luar biasa ya. Luar biasa ya. karena Cerita dong gimana sih pengalaman dia untuk menjalankan proses-proses yang Prosesnya. dilewati di provinsi ya. Banyak Iya. tahapan kali ya. Iya, banyak tahapan, dan untuk persiapannya juga Mepet ya. mepet. Apalagi pada saat ajang pemilihan, Ritma juga mempersiapkan skripsi. Jadi pulang balik ke Agam, balik ke Padangnya masih kerja skripsi di bus gitu kan. Jadi memang sangat struggle sekali untuk mendapatkan Salempang tersebut. Jadi memang terbayar sudah ya, Robert. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, intinya perjuangan itu tidak akan perjuangan tidak akan mengkhianati hasil begitu ya. Oke, luar biasa. Kemudian apa nih manfaat yang dirasakan setelah menjadi Duta Wisata Sumatera Barat yang akan mengemban tugas selama 1 tahun di Sumatera Barat loh, bahkan mungkin tidak hanya bertugas di Sumatera Barat, mungkin bisa juga ditugaskan mewakili Sumatera Barat ke luar Provinsi Sumatera Barat pastinya ya. Iya, benar sekali. Gimana? Ya, kalau berbicara manfaat ya Kak, bahkan tidak bisa terpikirkan awalnya, karena sangat banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Gitu. Mulai dari relasi, mulai dari pengetahuan kita. Yang awalnya kita cuma tahu di Sumatera Barat itu ada Randang, cuma tahu Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, tapi setelah kita menyelami lebih dalam, ternyata masih banyak wisata-wisata yang indah yang belum kita temukan gitu dan belum kita ketahui sebelumnya. Namun setelah menjadi UDA Uni, kita tahu wah ternyata Sumatera Barat itu sangat kaya, tidak hanya pariwisatanya, tapi juga ekonomi kreatifnya, adat budayanya, tradisinya, dan itu semua menjadi tanggung jawab juga bagi kita berdua untuk melestarikannya Kak. Oke, nah kira-kira ke depan apa nih strategi-strategi yang dirancang oleh UDA Uni Sumatera Barat ini untuk mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat ke depannya ke dunia luar? Mungkin setelah dibentuk kembali Ikatan UDA Uni yang beberapa tahun lalu sempat vakum ya. Sekarang udah dibentuk lagi, udah aktif kembali, dan udah terpilih lagi Duta Wisata yang baru, pasti mempunyai strategi untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Seperti apa nih? Oke, benar. Silakan. Iya. Oke. Jadi untuk strateginya kemarin tuh untuk project ya berarti. Iya, project. Untuk 1 tahun ke depan. Kalau dari Madam Robert itu sudah mengusung karena pasca pandemi dan masih pandemi, jadi kita tuh fokuskan kepada media sosialnya yang akan diaktifkan kembali gitu. Dan dalam jangkauan sosial media itu kan ada beberapa
platform sosial media. Jadi untuk misalnya itu apabila target kami adalah orang tua, maka kami akan menggunakan Facebook sebagai wadah dalam mempromosikan UMKM serta pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Nanti akan kami bikinkan rubrik wisata yang berisikan tentang apa saja informasi-informasi terbaru tentang pariwisata dan parekraf. Lalu yang kedua itu untuk anak muda, itu kami bisa menjangkau dengan TikTok serta Instagram. Jadi nanti akan dibagikan seperti kuis, lalu atau reels. Jadi cara kerjanya itu karena kita memiliki perwakilan di tiap kabupaten kota, maka setiap kabupaten kota memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan video dan informasi yang berkaitan dengan pariwisata kepada pengurus. Jadi akan selalu diposting di Instagram. Oke, ini platform digital yang akan dipromosikan ke luar itu yang kepunyaannya Ikatan Uda Uni atau gimana? Nah, sementara kan di dinas kita juga mempunyai platform digital untuk mempromosikan parekraf Sumatera Barat. Nah, ini bagaimana sinergisitasnya antara Ikatan Uda Uni dengan pemerintahan khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat? Bagaimana? Nah, untuk itu sendiri kami juga sangat bersyukur ya Kak, dari Uda Uni karena Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sangat mensupport kegiatan kami dan sehingga kami bisa dilibatkan dalam konten-konten dan hal-hal yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Sumatera Barat. Contohnya dalam konten Cigo ya, kebetulan saya pribadi juga sudah dilibatkan dalam satu konten itu dan itu sangat seru karena kita bisa mengeksplor wisata yang ada di Sumatera Barat tidak hanya secara umum melainkan juga secara khusus dan juga secara detail terkait tempat yang akan kita ekspor tersebut gitu kan. Jadi kalau berbicara sinerginya kita sangat berdekatan dan bisa saling berkolaborasi untuk mempromosikan pariwisata Sumatera Barat. Oke, nah Uniritma, Uniritma dengan sudah terpilihnya sebagai yang akan tergabung ke dalam suatu perusahaan asing, otomatis tidak akan stay lagi di Sumatera Barat, ya kan? Nah kalau begitu udahnya kehilangan Uni dong kalau begitu. Nah apakah Uniritma ini udah siap ini mendelegasikan Stalimpang juara satunya ke runner up atau bagaimana nih ceritanya Uni? Akan meninggalkan Sumatera Barat loh. Benar. Indonesia barangkali. Iya. Ya baik, jadi juga sebenarnya tidak disangka ya, alhamdulillah Februari kemarin dinyatakan lulus di final interview user dengan perusahaan Flydeel Saudi Arabia. Jadi untuk kedepannya tentu permintaan maaf juga kepada Dinas Pariwisata serta pasangan sendiri Oktara Roberto tidak bisa menemani sampai akhir tahun nanti. Mungkin ya memang harus diserah tugaskan kepada Uni yang ke-1. Iya, ke-1 dengan pertimbangan-pertimbangan yang Ima akan membantu sebisa Ima, misalnya apakah dia merasa kurang di bagian public speaking, ataukah dia merasa kurang di bagian knowledge-nya, nanti akan Ima bantu sebisa. Oke. Luar biasa ya, karena untuk untuk bekerja itu tidak harus di tempat di tempat bangunannya berada gitu ya, di mana saja bisa, apalagi sekarang sudah bisa virtual gitu segala macam gitu ya. Oke. Oh ya, karena dengar-dengar baru saja udah Robert sama Uniritma baru mengikuti Kongres Nasional Duta Wisata yang dilaksanakan di Jakarta. Berapa hari? Kebetulan 3 hari. 3 hari ya, bertemu dengan Duta Wisata se-Indonesia. Ya, ini gimana nih perasaannya? Kemudian apa saja sih kegiatan yang dilaksanakan di sana? Benar sekali Kak, seperti yang Kakak sampaikan dan Robert katakan di awal tadi, ini merupakan salah satu benefit atau manfaat yang Robert rasakan sebagai Duta Wisata. Baru-baru ini, tanggal 22 sampai 24 Maret kemarin, Robert dan Ima diutus dari Sumatera Barat mewakili Ikatan Duta Wisata Sumatera Barat untuk mengikuti Kongres kelima. Kongres kelima ya? Asosiasi Duta Wisata Indonesia yang diadakan di Jakarta. Nah, itu merupakan salah satu hal yang luar biasa karena kita bisa terlibat secara langsung bagaimana bentuk pembentukan pengurus nasional Asosiasi Duta Wisata Indonesia. Mulai kita sidang, itu salah satu keuntungan kita. Kita kemarin sidangnya di gedung MPR kan. Gedung MPR itu seperti yang kita lihat di televisi, tidak mudah untuk masuk ke sana gitu. Iya, benar. Sangat banyak
pemeriksaan-pemeriksaannya ya. Iya. Bahkan KTP kita pun ditinggal di luar gitu. Iya. Nah, itu salah satu keuntungan juga. Dan alhamdulillah kongres kemarin itu berjalan lancar dan alhamdulillah juga Robert pribadi diamanahkan sebagai koordinator wilayah koordinator wilayah barat. Sumatera. Maaf ya. Wilayah barat. Wilayah barat itu Jawa, Hah? DKI, Sumatera gitu. Oke. Dan alhamdulillah diamanahkan sebagai koordinator wilayah itu kan. Oke. Perwakilan Sumbar ya. Perwakilan Sumatera Barat. Biasa. Nah, kalau ini gimana nih pengalaman mengikuti Kongres Nasional kemarin? Setelah mengikuti kongres itu ternyata yang ditemui di lapangan, ternyata orang-orang duta wisata itu memang melekat 3 hal tadi itu. Memang Iya. orang-orang yang sudah memiliki prestasi yang sudah banyak sekali, memiliki mereka merupakan influence di masyarakat Iya, mereka benar gitu. sekali. Jadi ada yang sudah jadi partai, ada yang dokter gigi. Jadi memang mereka memiliki background yang bagus gitu. Jadi tidak hanya kalau orang masih berpemikiran duta wisata itu hanya mementingkan look itu iya. sangat salah. Karena saat kita memasuki kongres itu dan kita mengetahui background orang itu, wah kita sangat merasa kecil kak. Iya. benar. Iya, sangat merasa kecil sekali kayak Iya. apa ini kita Iya, benar insecure sekali ya, kan. Ya, sangat luar biasa teman-teman ya. Seorang duta berprestasi Sumatera Barat masih bisa merasakan Benar, insecure ya. iya. Masih bisa kan. karena mereka prestasi mereka tidak hanya di nasional lagi, tapi Iya. mereka sudah ke internasional mainnya. Iya, tapi Uniritma juga udah internasional ya Robert ya. Bentar lagi ya, dan mungkin sebentar lagi beberapa tahun ke depan udah Robert juga menyusul seperti itu. Nah, Uniritma ini luar biasa bisa lolos ke perusahaan asing ya. Itu gimana ini prosesnya kemarin sih kok bisa ikut ke sana kemudian lolos lagi gitu. Mungkin sana parekraf di rumah juga penasaran gimana sih cara-caranya, trik-trik yang harus dimiliki biar nanti juga ada yang berbakat, berminat untuk ikut ke sana juga gitu. Iya benar sekali. Jadi sebenarnya Ima saat awal masuk kuliah sebagai anak jurusan sastra Inggris itu memang sudah sangat ingin sekali menjadi flight attendant atau menjadi seorang pramugari. Karena apa? Karena Udah cita-cita dari kecil ya? dari masuk kuliahnya aja sih kak. Oke. Kalau dari kecil tuh dokter. Dokter ya? Common banget. Jadi awal masuk kuliah pengen jadi pramugari, lalu awal kuliah itu sudah mulai mencari di YouTube apa saja sih pertanyaannya, bagaimana saja sih seleksinya. Jadi awal kuliah itu memang sudah mengetahui banyak tentang seleksi pramugari tersebut, tetapi tidak menyangka pada saat tamat Desember kemarin, Januari ternyata buka. Nah, Januari buka di Jakarta itu untuk penerbangan Fly Air sister company dari Saudi Arabia Airlines. Jadi di sana mereka buka pendaftaran, itu memiliki 7 tahapan Kak. Apa aja? 7 tahapan itu yang pertama body screening. Body screening itu kita dicek kalau untuk penerbangan Indonesia mungkin mereka bakal ngecek head to toe kan, benar-benar dicek nggak boleh ada luka segala macam. Okay. Tetapi kalau untuk Saudi Arabia ini sangat menguntungkan sekali bagi kita yang penuh dengan luka-luka di badan, ya, karena dia hanya memeriksa sampai lengan ini aja. Oke. Lengan ini aja. Jadi Nggak sampai ke bawah berarti ya? no. Oke. Jadi karena yang penting itu kalau kita memiliki luka, as long as itu ditutup bisa ditutup dengan uniform yang kita punya nanti, itu nggak apa-apa Kak. Okay. Jadi misalnya kita memiliki luka di sini atau di sini, kan kita memiliki seragam yang tertutup gitu, jadi tidak masalah. Itu Okay. keuntungan yang pertama. Yeah. Yang kedua itu interview dengan pihak dari orang Indonesia, pihak rekruter Indonesianya. Nanti akan ditanya beberapa hal basic, kenapa kamu ingin jadi pramugari, terus kenapa kamu deserve menjadi pramugari, hal apa saja sih yang kamu punya sehingga kamu merasa pantas menjadi seorang pramugari. Lalu setelah itu kalau sudah lulus lanjut nanti ke medical check up. Medical check up nanti disarankan ke tempat yang sudah dianjurkan oleh pihak agensi penerimaan di Indonesia. Itu dicek dari darah, lalu di ronsen ada badannya, lalu pemeriksaan mata dan segala macam, memang keseluruhan lah. Habis itu kalau sudah lulus baru nanti English Proficiency Test. Okay. English Proficiency Test itu dari writing, speaking, listening, reading, memang semuanya diuji. Jadi untuk lulus itu syaratnya adalah paling tidak kamu harus memiliki skor
300. 300 Oke. TOEFL ya. APT, nah, APT. APT itu berbeda dengan TOEFL. TOEFL ya. Oh, oke. Iya, setelah itu kalau sudah lolos nanti baru nanti akan dikasihkan preparation class. Jadi untuk UDA dan UNI, Duta Wisata, Ima hanya ingin mengajak saja kemungkinan kita untuk lulus di bidang ini itu sangat besar. Iya, Karena iya. saat di preparation class itu yang diajarkan adalah grooming. Grooming itu adalah bagaimana kita berpenampilan dari make up, dari jilbabnya harus bagaimana, duduknya harus bagaimana. Dan itu sudah didapat Iya, pembekalan di UDA Uni ya? Benar. Iya, iya. Seorang UDA Uni harus memiliki hal-hal tersebut. Oke. Itu adalah poin plusnya gitu. Saat sudah preparation class, baru nanti diwawancara dengan interview user dari Arab Saudinya langsung. Jadi HRD dari perusahaan tersebut datang ke Indonesia. Jadi di sana kemarin tuh Ritma ditanya, kenapa kamu ingin jadi pramugari? Yang kedua, diberikan case kak, diberikan kasus. Misalnya tuh apabila kamu tidak sengaja menumpahkan kopi kepada seorang pelanggan, what will you do? Gitu. Ya, ya. Apa yang akan kamu lakukan gitu? Yang paling penting pertama pasti kita harus minta maaf, yang kedua akan menawarkan minuman gratis atau bagaimana, yang ketiga itu mungkin kita akan memberikan penawaran yang lain kepada mereka, karena bagaimana kita kalau seorang UDA Uni pasti akan memiliki jawaban-jawaban yang sah untuk diterima oleh si recruiter. Mungkin itu lebih ke psikologi tes ya? Yes. Jadi makanya kalau saat ini kalau ditanya sama UDA Uni yang lain di tahun 2021 malah langsung bilang cobalah gitu, karena ini ada chance besar, karena lumayan untuk seorang fresh graduate digaji di sananya lumayan kak. Oke, itu ada kontraknya? Ada kontrak awalnya itu 2 tahun. 2 tahun. Oke, luar biasa. Duta Anak Parekraf, pengalaman dari Uniritma. Nah, udah Robert gimana nih? Apakah ingin mengikuti jejaknya Uniritma? Ingin bekerja di perusahaan asing juga atau gimana? Bisa jadi ya kak ya. Tapi jangan dulu lah, kasihan kan. Nanti kalau dua-duanya pergi, gimana sih UDA Uni Sumatera Baratnya nanti gitu. Jadi selesaikan tanggung jawab dulu sih. Masih tetap setia ya? Tetap setia. Jadi saling mengimbangi. Iya. Kalau Uninya keluar, udahnya di dalam aja gitu ya. Siap, pasti gitu. Nanti begitu Uninya balik ke Sumatera Barat, udah Robertnya lagi yang kan. Boleh gitu ya kak. Beri kesempatan ya. Oke, nah kemarin kurang lebih udah 2 tahun lebih ya kita di pandemik, di masa pandemik. Sebagai seorang duta wisata, dengan kondisi pandemik otomatis dunia kepariwisataan dan ekonomi kreatif itu drastis anjlok begitu. Nah, gimana nih kalau seorang duta wisata ini menyikapi kalau seandainya pandemik ini terus berlanjut ke depannya lagi, ini gimana nih ceritanya? Menurut pandangan UDA Robert dan Uniritma. Oke, benar sekali ya kak. Terkait hal tersebut, kita tahu saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi. Namun, kita tidak dapat berlarut-larut dengan kondisi pandemi. Nah, pemerintah sendiri sudah mencanangkan program G20 Indonesia, yang mana program itu merupakan salah satu program untuk visit Indonesia, mengunjungi Indonesia dalam konten untuk promosi pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, untuk Sumatera Barat sendiri, kita sudah memiliki program yaitu Visit Sumatera Barat tahun 2023 ya kak ya, dalam acara Welcome. Nah, di sana nantinya momentum untuk kebangkitan pariwisata after masa pandemi, dan harapannya memang setelah pandemi ini pariwisata bisa bangkit lagi dan ekonomi kreatif bisa bangkit lagi, agar tujuan dari pariwisata itu bisa tercapai, yaitu untuk mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat gitu kan. Nah, jika ditanya peran kita duta wisata akan membantu kawasan-kawasan desa wisata yang ada di Sumatera Barat untuk membentuk kelompok sadar wisatanya, dan juga akan melakukan pembenahan serta mensosialisasikan kembali 7 unsur sabta pesona. Karena di desa wisata harus menerapkan 7 hal tersebut supaya wisata kita bisa terkendali, bisa aman, tentram, damai, dan juga bisa menjadi nyaman bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah kita gitu. Oke. Terus kalau di Ikatan UDA Uni Sumbar pasti mempunyai program-program kerja gitu ya. Nah, kira-kira untuk program unggulannya dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat seperti apa? Benar sekali. Untuk di Ikatan ya kak, kita punya program unggulan. Salah satunya adalah untuk mempromosikan pariwisata itu dengan
bekerja sama fotografer dan videografer handal yang ada di Sumatera Barat. Nah, nanti kita akan pergi berkunjung ke salah satu desa, serta di salah satu desa dengan membawa fotografer dan videografer tersebut. Nah, di situ nanti Uda Uni yang ada di kabupaten atau kota itu mempromosikan wisata dan ekonomi kreatifnya melalui fotografer tadi gitu. Nah, nanti di sana kita akan membuat konten-konten juga dengan konten-konten yang lebih fresh dan anak muda gitu ya Kak. Itu salah satu unggulan. Nah, untuk kegiatan rutin atau sosial sekarang sudah berjalan itu Jumat Berbagi. Oke. Nah, Jumat Berbagi itu sudah edisi ke-6 dan insya Allah besok edisi ke-7. Nah, Jumat Berbaginya apakah itu keliling Sumatera Barat atau berpusat di Kota Padang atau bagaimana? Nah, untuk Jumat Berbagi kita berencana untuk keliling Sumatera Barat, Kak. Namun sampai saat ini karena kondisi pandemi juga ya, kita masih berfokus di Kota Padang. Oke. Itu kita laksanakan 1 kali seminggu setiap hari Jumat. Itu kita biasanya open donasi juga dan juga donasi dari senior-senior Uda Uni. Nah, itu berupa pembagian nasi kotak atau nasi bungkus setiap Jumatnya, bahkan juga sembako gitu, jika donasinya berlebih. Oke. Kemudian untuk pariwisataan Sumatera Barat ini mungkin tidak asing lagi ya, dan pengembangannya pun sudah sangat luar biasa, pesat lah, sangat terkenal di mata dunia. Untuk ekonomi kreatif yang lagi dicanangkan sekarang ini kan banyak ada beberapa subsektor yang ada di ekonomi kreatif, 17 kalau saya ada subsektor musik, kuliner, seni pertunjukan, fashion dan yang lain-lainnya itu. Nah, kemudian untuk Sumatera Barat ini yang menonjol itu baru seperti kuliner, kemudian seni pertunjukan, kemudian juga fashion. Nah, banyak lagi subsektor yang lain yang belum terjamah di Sumatera Barat. Nah, kira-kira Uda Uni Sumatera Barat ke depan bagaimana nih strateginya untuk memaksimalkan subsektor ekonomi kreatif yang 17 itu supaya merata ininya di Sumatera Barat keberadaannya begitu. Oke. Ya. Baik, kalau untuk pemerataan dari Ekonomi kreatif itu sendiri, menurut pandangan Luna, yang pertama kita harus menjagokan dulu apa sih yang the most yang kita punya. Misalnya itu kita terkenal dengan kuliner kita. Jadi apakah rendang saja yang akan kita topkan saja? Itu kan tidak. Sedangkan kita memiliki beberapa menu lain. Jadi menurut Luna yang akan dikembangkan itu apabila kita sudah terkenal dengan kuliner, maka kita akan mencabangkan kuliner tersebut. Jangan hanya terfokus kepada rendang saja, jangan terfokus. Kalau yang sejauh ini yang Lina tahu di Sumatera Barat baru memiliki yang bisa frozen itu baru rendang gitu kan, sama sate gitu kan. Sedangkan di Agam itu sudah ada kejulasi. Ya, kejulasi sama yang satu lagi sayur kapau frozen. Sudah ada juga ya. Jadi itu sebenarnya salah satu bentuk dari kemajuan UMKM yang sudah ada di Sumatera Barat saat pandemi. Karena berarti saat pandemi, saat orang tidak boleh kemana-mana, mereka sudah bisa memakan makanan yang ada di Sumatera Barat tanpa harus pergi ke Sumatera Barat sendiri. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali Nusantara Parekraf, pengalaman yang diceritakan udah Robert sama Uni Ritma. Mereka mengharumkan Kabupaten Agam menjadi Duta Wisata Sumatera Barat. Tentunya banyak proses yang mereka lewati, dari audisi, kemudian ada pembekalan materi-materi, kemudian karantina dan sampai ke grand final dan sampai memegang Salempang Uda Uni Duta Wisata Sumatera Barat 2021-2022. Dan tidak tertutup kemungkinan buat generasi mudanya Sumatera Barat yang ingin mengikuti jejaknya Uda Robert dan Uni Ritma, yang memiliki keinginan untuk memperkenalkan kepariwisataan dan ekonomi kreatifnya Sumatera Barat ke dunia luar pastinya. Silakan persiapkan diri dari sekarang. Nah, tadi pastinya udah dengar pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita dari Uda Robert dan Uni Ritma pastinya ya. Oke, sebelum kita closing, ini ada kenang-kenangan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat untuk Uda Robert dan Uni Ritma. Semoga bermanfaat ya. Oke, sama-sama. Terima kasihnya ke Dinas Pariwisata ya. Kebalik. Oke. Ya. Oke. Oh ya. Baik, Nusantara Parekraf dimanapun berada, demikian tadi mau talama Kak Rus bersama Duta Wisata Sumatera Barat, Uda Robert dan Uni Ritma.
Dan saatnya Kak Ros beserta UDA Uni Sumatera Barat undur diri dulu dari hadapan Nunsana semuanya. Sampai jumpa di edisi Melapak berikutnya, tentunya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif. Salam Titi Maswa.